Bab 3957. Dan perasaan seperti ini sudah membuat Zuchi merasa kewalahan. Dia tidak bisa lagi mengendalikan situasi saat ini. Tepatnya, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Mata Zuchi tertuju pada Xiaoyan. Menatap Xiaoyan yang tidak bisa bergerak, meskipun dia terlihat agak sedih. Namun, mereka menyerang Xiaoyan, dan mereka merasa telah menjadi tentara dan jenderal kepiting. Mereka tidak dianggap serius sama sekali, dan hidup mereka tidak aman. Tapi kali ini, Zuchi juga merasa dirinya tidak lagi bersinar. Penampilan Xiaoyan sangat mirip dengannya. Sejauh ini Zuchi belum menemukan alasannya jika Xiaoyan berasal dari dunia Sengxi. Tapi dia melihat perasaan akrab Xiaoyan, dan bahkan memiliki ilusi bahwa dia adalah tiruan dari dirinya sendiri. Hubungan macam apa yang ada antara kamu dan aku? Mungkinkah aku hanya tiruan? Mata Zuchi sedikit menyipit. Dan pada saat ini, dia bahkan tiba-tiba merasa bahwa dunia telah menjadi tidak nyata. Permaisuri telah berjanji pada Zuchi untuk memberi mereka berdua kesempatan untuk bersaing secara adil, menyiratkan bahwa ada pertempuran hidup dan mati yang tak terhindarkan di antara mereka berdua. Dan pertempuran ini juga menentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Zuchi beruntung telah memilih permaisuri saat ini. Jika tidak, saya khawatir istana abadi Nirvana yang luas akan segera menutupi istana Dewa Pemburu. Hal yang paling konyol adalah bahwa Zuchi juga mencoba menemukan cara untuk mencegah permaisuri pergi ke istana abadi Nirvana, melihat monster besar yang muncul begitu saja di depannya. Perang ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Sepertinya dia dan Hunting God Palace hanya mempermainkan Xiaoyan. Istana abadi Nirvana mengubah kehampaan ini menjadi ruang nyata seperti kehampaan. Dan aura kuno menyebar, melihat melalui pilar batu ke ujung. Ada aula megah yang perlahan mengembun. Seberkas cahaya bintang terus menjarah ke arah aula utama dari segala arah. Saat mendarat di depan aula utama, cahaya bintang berubah menjadi sosok. Ada semakin banyak cahaya bintang di langit, yang tampak seperti hujan meteor besar. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan aula. Pemandangan ini membuat semua orang merasa sangat terkejut. Bahkan Zuchi tidak bisa tidak ragu. Apakah permaisuri benar-benar jatuh? Permaisuri mengulurkan jari gioknya yang ramping dan melepas sanggulnya. 3.000 benang bergerak berkibar di udara. Pada saat yang sama, pakaian di tubuhnya menghilang. Tetapi dia diselimuti cahaya yang kuat. Dan dia bisa melihat keindahan yang tak tertandingi di dunia sosok yang cantik. Meskipun tidak montok seperti sisik warna-warni, itu memancarkan perasaan yang begitu halus dan sempurna. Meskipun Xiaoyan masih menolak di dalam hatinya, matanya tidak tahu kapan harus melihat ke samping pada permaisuri. Dibandingkan dengan orang lain yang perlu dibayangkan, Xiaoyan, yang telah melihat tubuh asli si cantik, masih memiliki detak jantung yang tak terkendali. Ini mungkin perasaan Xiaolu yang menabrak. Bukan karena Xiaoyan tidak bisa mengendalikan wanita yang dilihatnya, tapi wanita yang dilihatnya memang terlalu cantik. Sekilas, permaisuri tidak merasa luar biasa. Tentu saja, bukan karena permaisuri sendiri tidak luar biasa. Lagi pula, Xiaoyan adalah seseorang yang pernah melihat adegan besar, dan tidak ada istrinya yang cantik. Apalagi ketika dia disiksa selama beberapa bulan. Xiaoyan justru merasa ada beberapa hal yang masih perlu ditahan. Dia berpikir bahwa melarikan diri dari dunia Sengxi akan memberinya ketenangan pikiran untuk sementara waktu. Tapi yang tidak dia duga adalah Suanyin Zenji telah mengaturnya untuknya. Setelah cahaya pada permaisuri menghilang, dia telah berganti menjadi jubah sutra Phoenix emas dan mahkota emas kecil di kepalanya. Dan dia memancarkan rasa bangsawan yang tak terbatas ketika dia mengangkat tangan dan kakinya. Xiaoyan tersenyum kecut, berpikir bahwa seorang wanita tetaplah seorang wanita. Bahkan jika dia menjadi dewa, dia tetaplah seorang wanita. Dia tidak lupa mengganti pakaiannya bahkan di medan perang. Tidak hanya itu, dia melihat sosok permaisuri mundur ke belakang. Hantu besar perlahan muncul di bawah tubuhnya sementara roknya berkibar. Seekor naga emas raksasa mengambil permaisuri dengan kepalanya. Ada tanduk naga seperti singgasana yang ditutupi selimut lembut, dan permaisuri duduk dengan ringan di atasnya. Xiaoyan melihat pemandangan ini, sedikit mengangguk, dan berkata dalam hatinya, "Aku mempelajarinya."
Saya pikir dia unik dalam hal tampan. Tetapi saya tidak berharap Permaisuri menjadi bos yang sebenarnya. Dan di belakang Permaisuri, pasukan perkasa telah muncul. Dan meteor masih bersiul. Terkondensasi menjadi sosok. Setelah tiba, semua orang mengenakan baju besi seragam. Melihat pasukan Permaisuri yang perkasa, semua orang di Istana Dewa berburu. Selama mereka berasal dari dunia nyata, Suanyin tercengang. Apakah ini pasukan berkobar yang dipimpin oleh Permaisuri yang pernah digosipkan? Masuk akal bahwa ketika Permaisuri jatuh, mereka akan menghilang seiring berjalannya waktu. Tapi saat ini, mereka masih di sana. Blazing ada di tempat. Dengarkan perintah Kaisar. Suara agung dari pasukan yang berkobar semakin menyebar. Sosok yang berbicara tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tatapan Xiao Yan juga melihat ke atas. Bukankah ini Yuan Liang, penguasa kota Vientin? Xiao Yan mengingatnya. Karena kekuatan jiwanya yang kuat, Xiao Yan memiliki ingatan yang mendalam tentang dia. Bukan hanya dia, tetapi para senior di Xiaoxing semuanya mengenakan baju besi menyala dan menjadi anggota tentara. Di antara pasukan ini, ketika Xiao Yan melirik, ada beberapa wajah yang tidak dia kenali. Namun, Xiao Yan merasa bahwa dia pernah melihatnya sebelumnya. Dan kesamaan ini pasti terlihat sebelumnya. Sambil memikirkannya, Xiao Yan samar-samar ingat bahwa dia pernah melihat wajah-wajah aneh dan familiar ini sebelumnya di kota Vientin. Orang-orang ini entah hanya pedagang kaki lima, atau pemilik toko kecil. Tetapi pada saat ini, mereka semua berubah menjadi pasukan yang berkobar. Xiao Yan mendesis dingin dari sudut pandang ini. Semua orang di seluruh Vientin Star adalah bawahan Permaisuri. Tetapi mereka bersembunyi begitu dalam sehingga Xiao Yan tidak dapat mendeteksinya. Banyak tokoh yang melihat sekeliling semuanya memancarkan aura yang baik. Dan jumlah mereka terus bertambah. Ini adalah alam Suanyin. Setelah Permaisuri jatuh, bukan berarti legenda itu akan hilang. Perintahnya cukup untuk membuat alam Suanyin bergetar 3 kali. Xiao Yan sangat terkejut dengan kekuatan yang ditampilkan saat ini. Pada saat ini, Xiao Yan juga tiba-tiba merasakan kekuatan menghilangkan tekanan padanya. Memungkinkan Xiao Yan untuk mendapatkan kembali kebebasan bergeraknya. Perubahan besar telah terjadi. Tetapi pertempuran di depan Xiao Yan selalu sengit. Semua orang bergandengan tangan untuk menghadapi pria Taiksu nomor 11 ini. Dan beberapa orang yang menonton pertempuran sedang dalam ayunan penuh. Tampaknya tidak ada kekurangan yang ditemukan. Semua orang tampaknya bekerja keras. Tetapi Xiao Yan merasa ada yang tidak beres. Saya selalu merasa bahwa orang-orang ini mempermainkannya. Dan kekuatan mereka sulit untuk dinalar dari logika yang mendasarinya.